هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kita muliakan bersama beliau Bapak Bupati Purbalingga, Bapak Fahmi Muhammad Hanif, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, para yang terhormat, para kepala PD beserta seluruh jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan, kiai kita, ustaz kita yang hari ini insyaallah akan memberikan pencerahan kepada kita, tausiah halal bihalal, beliau Kiai Haji Lutfi Sakin LCMTT dari Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran Salatiga, yang kami hormati dan kami muliakan tamu undangan, para ketua atau pengurus yayasan dan jajarannya, rekan-rekan dari LPIT, ketua komite dan jajarannya, pengurus parenting, dan seluruh yang hadir pada hari ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Meskipun undangan pada hari ini mestinya kalau kita hitung dari seluruh jumlah siswa yang ada di LPIT Harum ada kurang lebih 1.500 siswa. Kalau kali 2 saja mestinya ada 3.000. Dan alhamdulillah pada hari ini hadir seperberapanya. Ya, insya Allah mereka semua punya hadir, namun mungkin karena ada pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang harus dihadiri para beliau-beliau sehingga tidak bisa.
Hadirin warga sekalian yang berbahagia, pada hari ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati atau Mas Bupati, Mas Fahmi, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas izin yang diberikan kepada kami dari keluarga besar Yayasan MPT Harum untuk bisa melaksanakan agenda tahunan halal bihalal di Pendopo Ibu Kusumo, yang mana bagi kami dari zaman Pak Tasdi kita sudah terbiasa melaksanakan halal bihalal, sehingga insya Allah tidak asing kita melaksanakan rutinan halal bihalal di Pendopo Ibu Kusumo yang kita cintai. Dan lagi kami sampaikan kepada Bupati Purbalingga Mas Fahmi beserta seluruh jajaran kita jazakumullah khairan katsir, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kepada para tamu undangan seluruh yang hadir, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsir. Pada hari ini panjenengan semua dengan meninggalkan aktivitas di rumah barangkali dengan bismillah hadir di agenda halal bihalal, tentunya dengan tujuan ingin bersilaturahmi bertemu dengan keluarga besar Yayasan MPT Harapan Umat Purbalingga, yang ini merupakan kebanggaan bagi kami karena kita bisa bertemu secara langsung. Kalau yang barangkali kita jarang ketemu, terutama saya sendiri dan juga beberapa pengurus yayasan atau ibadah yang lain yang tidak berinteraksi secara langsung. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian berinteraksi secara langsung dengan para wali kelas, para guru kelas, dan yang lainnya. Tetapi kami mungkin tidak secara langsung karena tidak mengajar di kelas. Kami sampaikan, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Yang berikutnya, insya Allah mungkin kasih suasana Syawal hari yang ke-13, 14, yang ke-14 kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita langsung dididik oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan, dan insya Allah alhamdulillah kita semua pada hari ini saya yakin ada perbedaannya, perbedaan secara spiritualnya, perbedaan secara fisiknya. Secara spiritual, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memang dibentuk dengan puasa Ramadan itu untuk menjadi la'alakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa, sehingga indikasinya adalah spiritual kita meningkat, amal-amal kita pas Ramadan juga meningkat. Kemudian kita juga mendapatkan dalam diri kita tubuh yang insya Allah lebih sehat, karena puasa secara ilmiah menjadikan orang lebih sehat, kecuali ada orang-orang tertentu yang memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk puasa. Tapi kalau orang pada umumnya, maka secara kesehatan insya Allah dengan puasa 1 bulan penuh ini akan menjadikan tubuh kita sehat. Tubuh yang mungkin tadinya banyak lemaknya terbakar karena puasa, berkurangnya asupan karbohidrat atau kalori, sehingga badan semakin ramping, ringan kita untuk melangkah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah telah memfasilitasi kita 1 bulan di bulan Ramadan ini untuk kita menjalankan ibadah-ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan khususnya kepada Bapak Bupati dan caranya, aqabbalallahu minna wa minkum siyaman rasulamakum minal aidin wal faizin, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan juga kepada para hadirin semua yang hadir, kami juga menyampaikan aqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin para hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa sedikit kami menyampaikan tentang perkembangan Yayasan dan MPT Harapan Umat Purbalingga. Ketika kami melaunching atau yang menjadi tagline dari aktivitas atau tujuan belajar kami adalah terkait dengan adabi Qur'ani dan prestasi.
Sehingga tema pada hari ini kita ambil adalah tingkatkan ketakwaan dalam kebersamaan, membangun generasi yang adabi, yang Qur'ani, dan juga yang prestasi. Tentu kami melihat bahwa hal ini sangat penting bagi generasi kita ke depannya, anak-anak kita, generasi yang adabi. Ini juga bagian dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab-adab mereka. Jadi ini landasan ideologisnya kenapa kita harus memfokuskan pada adab-adab, terutama adab Islami. Dan saat ini harus kita akui generasi kita, apalagi generasi Z atau generasi Alpha, ini sangat butuh perhatian dalam masalah adab. Sehingga pendidikan di PIT Harapan Umat ini kita akan fokus juga pada masalah adab. Dalam sebuah ayat dikatakan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Ayat ini adalah ayat yang Allah memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita sebagai orang tua atau bahkan kalau berbicara tentang kelembagaan, tentang negara dan yang lain sebagai pengambil kebijakan, jangan sampai kita meninggalkan generasi kita, atau kita sebagai orang tua jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah adabnya, atau lemah semuanya. Sebagai seorang muslim, maka kita harus meninggalkan, mewariskan anak-anak kita dengan kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi dasar operasi kita. Yang kedua adalah masalah Qur'ani, dan ini juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Bahwa salah satu orang yang karakter manusia terbaik adalah manusia yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Maka di Harapan Umat ini kita sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, pondok, dan insya Allah sebentar lagi SMA itu berbasis pada Al-Quran. Kegiatan-kegiatan tahfiz Al-Quran, kegiatan-kegiatan yang berbasis pada nilai-nilai Al-Quran ini kita perkuat di lembaga pendidikan Islam terbaru Harapan Umat ini. Nah, inilah kenapa kita mengambil tagline salah satunya Qur'ani, generasi yang Qur'ani, generasi yang mau belajar dan juga mengajarkannya. Tentunya sebelum itu bagaimana Al-Quran itu lebih penting adalah terinternalisasi dalam diri kita, dalam diri para siswa. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Kita juga tidak lepas fokus pada prestasi siswa, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya, atau yang sering kita sebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka prestasi itu tidak lepas menjadi hal yang fokus bagi kegiatan belajar mengajar di LPK Harapan Umat Purbalingga. Sehingga kita bisa bersyukur alhamdulillah para siswa sudah menunjukkan prestasinya perlombaan baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau kemarin beberapa juga sudah mengikuti tingkat provinsi dan alhamdulillah. Ini kita patut bersyukur. Maka hadirin bapak sekalian, sekali lagi sebagai penutup, kami mohon maaf apabila dalam pelayanan pendidikan mungkin diharapkan belum maksimal. Tentu kami sangat memahami masih banyak kekurangannya, sehingga kami senantiasa berdiskusi atau meminta saran dari dinas pendidikan, baik tingkat Korwil atau tingkat kabupaten. Alhamdulillah para kepala sekolah di Harut sering berinteraksi juga dengan tingkat Korwil dan juga tingkat dinas pendidikan kabupaten, sehingga kami bersinergi betul, berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan
ingin bersama-sama mewujudkan anak-anak kita, generasi kita yang baik, generasi yang berprestasi, generasi yang kuat, generasi yang tentunya adalah generasi Qur'ani atau generasi Rabbani. Sebagaimana apa yang kita katakan bersama. Dan kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya atas kesempatan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun sampai dengan Korwil yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membantu pemerintah dalam masalah pendidikan di Purbalingga. Kemudian mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan salah dalam menjaga. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Harapan Umat Purbalingga. Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bupati kita, Bupati Purbalingga, Bapak Haji Fahmi Muhammad Hanif. Kepada Bapak Bupati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta rezekinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa melaksanakan bersilaturahmi, melaksanakan agenda hal-hal Yayasan dan LPIT Harapan Umat Purbalingga. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, saya banggakan Direktur LPIT Harapan Umat Kabupaten Purbalingga, Saya Priyanto SPD. Yang saya hormati, saya banggakan Kiai Haji Fi Hakim LCMPD yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan segenap jajaran dari pemerintah Kabupaten Purbalingga hadir pada hari ini. Ada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Gunawan, Bapak Besra, Bapak Heru, Bapak Prokopim, Bapak Budis, dan juga tadi ada asisten 1 Bapak Suwoto. Yang saya hormati, saya banggakan Dewan Pengurus di Yayasan dan LPIT Harapan Umat Kabupaten Purbalingga, Bapak Musono, Bapak Didi, dan seluruhnya. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh hadirin dari wali murid, dari pengurus, guru, tenaga pendidik, siswa-siswa, baik dari PAUD, TKIT, SDIT, bahkan sampai SMPT, dan mudah-mudahan nanti segera ada SMA IT. Harapan di dalam waktu yang dekat ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak matur sangat atas kehadiran Bapak Ibu semua di Pendopo Kusumo dalam acara halal ini, serta saya sebagai pimpinan di pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di hari raya Idul Fitri ini bisa betul-betul menjadi hari kemenangan kita berdasarkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya sangat senang, sangat bahagia bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, karena kebetulan juga putra putri saya juga bersekolah di LPIT Harapan Umat. Anak saya yang pertama bernama Fahmi Abdurrahman Hanif, itu saat ini di TKB di TKIT, dan juga anak saya juga yang bernama Alisa sekarang di PAUD. Insya Allah tahun depan
yang nomor 1 akan naik ke SD kelas 1, yang nomor 2 nanti akan naik ke TK. Jadi alhamdulillah, kebetulan Harapan Umat ini juga merupakan pilihan sekolah kami untuk keluarga kami. Adik saya juga bersekolah di Harapan Umat saat ini. Anak saya, keponakan saya juga bersekolah di Harapan Umat, dan juga banyak dari keluarga, dari kolega, dari kerabat juga yang bersekolah juga di Harapan Umat Putra Jogja. Dan alhamdulillah saya juga banyak juga kemarin dapat informasi ternyata juga dari jajaran pegawai di pemerintah Kabupaten Purbalingga juga sebagian sekolah di Purbalingga, sekolah di Harapan Umat. Nah, ini menurut saya suatu hal yang bagus, suatu hal yang baik. Ini menandakan artinya bahwa Harapan Umat menjadi salah satu pilihan sekolah yang bagus, sekolah yang baik di Kabupaten Purbalingga. Dan saya meyakini bahwa hal ini karena di Harapan Umat ini bukan hanya pendidikan saja, pendidikan yang seperti di sekolah-sekolah pada umumnya atau mata-mata pelajaran yang ada di sekolah pada umumnya, tapi juga banyak sekali pendidikan dan juga banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan, yang bisa didapatkan di sekolah Harapan Umat ini. Baik tadi yang seperti disampaikan, mulai dari adab dan akhlak dari siswa-siswanya juga, lalu dari Qurannya juga, ada hafalan Quran, perbaiki bacaan Quran sehingga bisa bagus bacaan Qurannya dan bisa menambah hafalan Quran, dan juga tadi prestasi-prestasi juga yang bisa didapatkan ketika bersekolah di Harapan Umat. Saya melihat ini merupakan suatu hal yang positif, harus terus dikembangkan dengan baik, harus terus dijaga dengan baik, konsistennya harus istiqomah dalam memberikan kebermanfaatan, dalam mendidik generasi-generasi muda, generasi masa depan Kabupaten Purbalingga, dan semoga kedepannya banyak yang bersekolah, yang saat ini bersekolah di Harapan Umat atau sudah pernah bersekolah di Harapan Umat bisa menjadi generasi yang luar biasa di masa depan, bisa menjadi generasi yang berprestasi dan di masa depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya. Saya berharap Harapan Umat untuk terus ikut serta berkontribusi, ikut serta dalam memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, dan mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun generasi yang baik, membangun masa depan Kabupaten Purbalingga kita. Dan saya berharap semoga Harapan Umat kedepannya bisa, saya doakan juga Harapan Umat kedepannya bisa terus semakin maju, semakin bisa konsisten, dan juga mudah-mudahan semakin bisa besar, semakin banyak siswanya, dan bukan hanya banyak siswanya tapi juga semakin baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pendidikan di Harapan Umat di Kabupaten Purbalingga ini. Dan saya sebagai pimpinan di pemerintah Kabupaten Purbalingga juga insya Allah siap bersinergi, siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya juga dengan Yayasan dan LPG Harapan Umat, agar mendorong dan juga memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, sehingga target dan tujuan kita sebagai pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memperbaiki pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga ini, meningkatkan indeks pembangunan manusia yang salah satunya adalah dinilai dari lama usia sekolah dan juga harapan usia sekolah, itu bisa terus digenjot dan bisa terus diperbaiki, dan mudah-mudahan salah satunya Yayasan dan LPG Harapan Umat juga itu berserta berkontribusi besar dalam hal tersebut. Itu yang saya harapkan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa berkolaborasi dengan baik antara pemerintah kabupaten dengan Yayasan Harapan Umat, dan juga mari kita doakan bersama semoga Kabupaten Purbalingga ini bisa menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang lebih baik lagi. Harapan dan cita-cita kita bisa terrealisasi di 5 tahun ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan
dan harapannya salah satu yang bisa mencapai agar kabupaten kita bisa mencapai tujuan tersebut, harapan umat juga salah satu yang berkontribusi dalam tercapainya tujuan cita-cita kabupaten kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, selamat datang, salam hangat untuk keluarga besar Yayasan dan LKIP Harapan Umat. Semoga bisa terus bersilaturahmi, bisa terus menjaga hubungan dengan baik antara pemerintah kabupaten, yayasan, LPIT, siswa dan wali muridnya, serta juga guru-gurunya. Dan salam hangat untuk semua keluarga, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Semoga bisa bersilaturahmi dan bisa bertemu kembali di lain waktu di kesempatan lainnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya segenap pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, apabila ada khilaf. Saya secara pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Purbalingga mohon maaf, dan semoga bisa berkolaborasi bersinergi lagi untuk membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kita hormati, yang kita muliakan, seluruh kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu yang kita hormati bersama beliau Bapak Bupati Purbalingga beserta Ibu, seluruh jajaran Forkompida Kabupaten Purbalingga, jabat eselon 1 yang rawuh pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa wajhan biwajhin, bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hidup kita di majelis ini, di tempat ini senantiasa ditulis oleh Allah menjadi amal ibadah. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan materi di luar podium, karena menurut survei membuktikan Bapak Ibu, kalau kita duduk mendengarkan itu maksimal 5-10 menit konsentrasinya. Jadi 5 menit pertama ini keluarkan HP, setelah itu foto kiainya ganteng atau ganteng sekali, setelah itu unggah di story, kemudian dikasih caption, dikasih apa, map pendopo apa namanya Ibu? Tadi saya sejak Banjarnegara sudah saya langsung gitu ya, jadi langsung dipandu gitu oleh map kita, dan alhamdulillah tidak nyasar. Nah, ini setelah 5 menit kedua sudah masukkan HP, selesai. Maka saya mohon izin untuk turun dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turun bukan berarti selesai. Bapak Ibu,
ada salah seorang penulis di Mesir, tempat kuliahnya Kiai Talib'i, namanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Dia menulis buku berjudul Wahyul Qalam. Di bukunya itu dia menyampaikan lau su'iltu an falsafatid fi kalimatain. Jadi kalau saya itu ditanya tentang filsafat, falsafah, nilai-nilai dasar agama di dalam dua kata, lakultu tahdhibul akhlak, saya akan jawab bahwa inti dari prinsip agama, ajaran agama itu adalah perbaikan akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya agama ini sudah mengajarkan kita prinsip-prinsip keseimbangan. Semuanya harus seimbang. Yang zahir dan yang batin harus seimbang. Maka di malam 1 Syawal ya, kita semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena harus seimbang. Yang zahir, yang tampak dan yang tidak tampak harus seimbang. Secara ruhiyah, spiritual dan madiyah, material, kita harus seimbang. Maka kita juga harus menyeimbangkan Bapak Ibu kehidupan dunia akhirat kita harus seimbang. Nah, atas dasar prinsip keseimbangan itu kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Termasuk misalnya semua perintah-perintah di dalam agama itu ternyata mengajarkan kita Bapak Ibu keseimbangan antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama. Jadi kalau kita bicara halal bihalal, memang kadang mohon maaf nih Pak Ustaz Direktur ya, ini acaranya halal bihalal tapi kontennya pengajian ya. Jadi saya pakai sarung gitu, karena disuruh ngaji gitu ya. Tadi malam saya di Salatiga halal bihalal di sebuah rumah sakit swasta. Ya, hadir di sana ada dokter dari Amerika. Kemudian ketika disuruh nyambut, beliau sampaikan, saya senang sekali bisa hadir di party ini. Jadi bagi warga Amerika, orang kumpul-kumpul makan-makan itu party, nggak ada pengajian. Ya. Jadi ini perbedaan persepsi. Kalau kita halal bihalal, yang intinya saling memaafkan. Saya bertanya sekarang, bahwa ini sudah saling memaafkan belum? Sudah atau belum? Hah? Sudah. Kalau sudah selesai. Ini halal bihalal saling memaafkan, selesai kita. Nah terus ngaji buat apa? Gitu ya. Buat apa? Kita untuk tidak. Tapi betul ya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Sepakat atau sepakat sekali? Sepakat atau sepakat sekali? Ya. Yai Taryudi sering ya, dawuh khairul kalami ma qalla sebaik-baik perkataan itu yang sedikit, yang pendek tapi bisa dijadikan pegangan. Pendek bisa dipegang Bu. Ibu-ibu pilih pendek atau panjang? Bu, kalau ngaji pilih pendek atau panjang? Bapak-bapak pilih pendek atau panjang? Panjang ya. Tapi saya nggak kuat kalau panjang ya. Insya Allah tidak lama ya, 30 menit 1 poin. Kalau ini poinnya 3 berarti 1,5 jam. Kuat Bapak Ibu? Betul? Saya kembalikan kepada falsafah dari agama ini. Jadi falsafah dari agama ini adalah perbaikan akhlak. Loh, dari mana itu kita dapat Bapak Ibu?
kita dapat dari sekian banyak syawahid, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Saya tidak banyak mengulas ayat, tapi Ustaz Direktur sudah banyak menyampaikan ayat ya. Tetapi mari kita semua melihat sekarang, Yun Pangapunten ya, kita ini sekarang hidup di zaman yang memang kemudian membutuhkan sosok-sosok yang teladan, yang bisa dijadikan panutan. Ada inhitatul akhlak. Kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, banyak orang itu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi dari sisi akhlak atau karakter itu bermasalah. Mohon maaf, tanpa kemudian kita menyudutkan profesi tertentu yang sedang viral apa Bapak Ibu? Hari-hari ini sedang viral apa? Nah, ibu-ibu langsung tahu, dokter, ya kan? Ini artinya apa? Kita memang harus memperhatikan bahwa yang namanya ajaran agama itu tidak pernah keluar dari perbaikan akhlak. Maka Bapak Ibu wali santri, berbahagialah. Ini namanya musallas, ini namanya segitiga yang ingin dituju oleh harapan umat. Tepuk tangan untuk harapan umat. Nomor satunya apa Bapak Ibu? Nomor satunya apa? Adab. Jadi sebelum Al-Quran, sebelum prestasi itu ada adab. Dan Rasulullah pun sudah menyampaikan hal itu. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul, beliau sudah terkenal seorang yang amin, yang jujur dan percaya. Maka nanti kalau kita buka Al-Qurannya Bapak Ibu, terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, itu pasti menggabungkan antara akhlak kepada makhluk dan akhlak kita kepada khalik. Mau bukti ngaji sama Yudhi ya, nanti dibuktikan sama beliau, Pak, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita ambil saja misalnya dalam ayat Imran terkait dengan kita itu kan kalau bahasa Jawa dipais-paisi, diberikan ketertarikan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Jadi memang kita Bapak Ibu diberi ketertarikan terhadap lawan jenis, terhadap anak cucu keturunan, terhadap harta yang ditumpuk-tumpuk. Tidak ada orang yang tidak suka harta, tidak ada. Pasti semua suka. Betul atau betul sekali? Betul sekali, gitu ya. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang digunakan sebagai tunggangan. Pasti kita suka dengan itu. Ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, ya kan? Yang kakinya 2 pun juga bermacam-macam, kakinya 4 juga bermacam-macam. Kita diberi ketertarikan terhadap yang namanya ladang sawah, ya, terhadap yang namanya binatang ternak. Tetapi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, katakan wahai Muhammad, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Mau enggak saya kasih tahu yang lebih baik, lebih utama dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbil, yaitu orang-orang yang bisa bertakwa. Maka nanti ayat berikutnya akan disifati siapa orang-orang yang bertakwa itu. As-sabirina was-sadiqin. Bapak Ibu, sabar. Sabar itu akhlak kepada orang lain atau akhlak kita kepada Allah. Orang yang sabar itu ibadah makhluk atau ibadah sosial kita. Sabar, Bapak Ibu, kanjeng di sini sabar enggak? Sabar atau tidak? Sabar. Sabar kok sabar ini. Jadi sabar, orang yang sabar ini pertama nih, ya, orang yang sabar. Sabar ini dimensinya akhlak atau ibadah makhluk. Gitu ya. Karena di dalam menjalankan ketaatan juga harus ada kesabaran.
ya, diundang untuk hadir di pendopo, rawuh, duduk, mendengarkan, sabar atau sabar-sabarke, semuanya insya Allah baik. Allahumma as-sabirina was-sabirin, orang-orang yang jujur. Jujur ini Bapak Ibu akhlak atau ibadah makhluk. Akhlak. Wal qanitin, orang yang taat pada aturan yang telah disepakati, ya, aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu kemaslahatan kita. Wal munfirin wal mustaghfirin bil ashar, orang yang gemar infak, orang yang gemar beristighfar di waktu-waktu sebelum sahur Bapak Ibu, sebelum subuh. Nah di situ kalau kita lihat beristighfar sebelum subuh ini dimensinya ibadah kita kepada Allah. Kemudian empat yang lain itu adalah dimensinya adalah ibadah yang menekankan akhlak. Jadi 4 banding 1. Di ayat yang masyhur tentang halal bihalal, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa? Diawali dengan akhlak dulu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, gemar berinfak di tanggal muda dan tanggal tua, gitu ya. Kalau berinfak di tanggal muda ini insya Allah mudah, tapi di tanggal tua menjadi susah. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu pasti sekarang sudah ingin cepat-cepat ya. Sabar. Jadi saya bisa jalan ke situ. Kalau tadi ya enak. Sekarang saya nyaman jalan ke sini. Begitu. Karena nanti ada dompetnya betul ini. Baik. Terkait dengan halal bihalal tadi ya, bahwa falsafah agama itu keseimbangan antara akhlak pada sesama dan akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan satu terkait dengan orang gemar infak, yang kedua wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Ibu-ibu pernah marah kita? Pernah, sering, masya Allah. Gimana cara mengungkapkan kemarahan itu? Biasanya yang sering dimarahi siapa? Anak. Kasihan sekali. Anaknya kasihan. Pernah bapak dimarahi? Pak pernah dimarahi ibu? Ibu sering dimarahi bapak enggak? Berarti bapak-bapak ini semua pengurus istri ini. Ikatan suami. Ya. Jadi kadang kita itu salah alamat. Kita manggilnya di luar rumah, meledak-ledaknya di rumah. Kita itu bisa meledak, tapi kalau kita mau menahan, itu takwa. Halo? Takwa. Dan kadang anak kita itu yang jadi apa? Sasaran, kasihan. Ini akhlak. Orang yang bertakwa itu ini akhlak. Wal 'afina 'anil nas. Wah ini intinya di sini memaafkan orang. Saya bertanya Bapak Ibu, meminta maaf dan memberi maaf itu kira-kira berat mana? Sulit mana? Dua-duanya sulit ya. Ada nggak yang kira-kira kabeh nggak ngapura kecuali? Nah, ini bahaya kalau sudah begini ya. Kalau sudah begini bahaya Bapak ya. Wal 'afina 'anil nas, memberi maaf itu kalau mau kita lakukan itu lebih cenderung kepada takwa. Maka wa an ta'fu aqrabu lit taqwa.
sulit memberi maaf daripada minta maaf. Karena memberi maaf itu tanazzul 'anil hukum. Jadi kita punya hak, tapi tidak kita gunakan hak kita. Saya misalnya saja, ya, saya pinjam motor dari Pak Direktur, Ustaz Direktur. Motornya apa Ustaz? PCX. Nah ini yang saya contohkan nih. PCX ya. Saya pinjam, saya buat pulang ke ibu mertua. Ibu mertua saya ada di Sidabua, Pakis Raja, Kabupaten Banyumas. Nah, gitu. Karena saya ada di Purbalingga, saya mampir beli soto di Sokaraja. Oke, ternyata di Sokaraja motornya disukai orang, diambil orang. Gila, dicuri. Saya telepon Pak Ustaz, Ustaz, saya mohon maaf sekarang motor Ustaz gila. Kira-kira saya dimaafkan nggak? Loh, kira-kira dimaafkan atau enggak? Dimaafkan Ustaz? Jadi gini Ustaz. Kira-kira kalau beliau saya maafkan tetapi saya minta ganti, berhak atau tidak? Berhak. Tapi kalau memaafkan nggak minta ganti, antum lebih cenderung takwa. Jadi berat mana? Minta maaf sama memberi maaf. Memberi maaf. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya, semuanya itu ada prinsip kisos. Ya, wal juruha kisos. Ya, al-aina bil ain. Jadi kita itu kalau disakiti oleh orang lain, kita berhak untuk membalas, tetapi nggak boleh melampaui balas. Tetapi kalau kita niat tidak membalas, itulah ketakwaan. Dan Islam mengajarkan itu. Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada kita. Lalu istilah nabawiyah kita semua paham bagaimana ketika beliau membebaskan kota Makkah. Orang-orang yang dulu mengusir beliau dari Makkah sampai beliau sedih. Ini bagian dari hubbul watan minal iman, ya kan? Beliau sampai berdoa, ya Allah, ahbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, berikanlah cinta kepada kami, kepada kota Madinah ini seperti cinta kami kepada kota Makkah atau lebih. Artinya, kalau bukan karena penduduk mengusir aku, wahai Makkah, aku nggak mungkin keluar meninggalkanmu. Diusir Bapak, diusir. Bapak Ibu, kira-kira gimana kalau diusir? Loh, sekarang itu ada proyek jalan tol Bapak Ibu. Misalnya proyek jalan tol, kita punya hak punya tanah. Kalau dikasih harga yang tidak standar, kira-kira kita gimana? Tidak apa-apa, situ sana 1 meter sekian, aku sebenarnya apa-apa. Ada nggak yang begitu? Oh, tidak mau, pasti sesuai standar, ya kan? Walaupun itu cuma 1 meter, 2 meter, ya kan? Tidak mau orang itu kemudian dihargai di bawah rata-rata. Kenapa? Karena itu haknya Bapak Ibu. Nah, Islam itu mengajarkan, Masya Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan itu kepada orang yang sudah mengusirnya, orang yang kemudian berusaha untuk menghabisinya ketika Fathu Makkah. Ya ma'syara Quraisy, qad ja'akum Muhammad telah datang wahai orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah apa yang sampaikan? Man dakhala dara Abu Sufyan fa huwa amin. Semua yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Wa man dakhala al-Masjidil Haram fa huwa amin. Orang yang kemudian masuk Masjidil Haram dia selamat. Wa man aghlaqa baba darihi fa huwa amin. Orang yang kemudian menutup pintu rumahnya, tidak mau masuk Islam, lakum dinukum waliyadin, dia aman juga. Orang tidak pernah menyangka, orang Mekah semua deg-degan Bapak Ibu. Degan cara sini Bapak. Maras, cemas ya. Ketika mendengar Nabi Muhammad datang dengan bala pasukan dari Madinah untuk menaklukkan Mekah, sampai yang namanya Wahsy, ya, Wahsy yang saat itu di perang Uhud membunuh
paman beliau Hamzah itu lari sampai ke Taif saking dari waktu. Kalau dengan Pak Sumardi ini bahasa kita nyambung Pak ya, karena kita bertetangga. Salatiga dan Ambarawa. Salatiga salahnya orang tiga, Ambarawa rawani ombor, gitu Pak. Tapi tidak apa-apa. Ngapak-ngapak sedikit ya apa-apa gitu. Sulit, ngapak itu sulit. Saya sudah beberapa tahun menikah, sayangnya istri saya malah ikut saya. Jadi ngapaknya hilang. Kecuali kalau telepon ibu dan kakak saya sendiri, ngapaknya langsung muncul. Baik. Wah, sini sampai kemudian lari ke Taif. Ketika Rasulullah pulang ke Madinah, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang memusuhinya, yang berusaha membunuhnya, tidak ada yang dieksekusi sama sekali. Maka idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaqir. Lewat akhlak ini, inilah sisi-sisi pemaaf beliau yang kemudian menyebabkan orang itu ikna, nyaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyaman dengan Islam. Nah, ini yang kemudian kita usahakan bahwa Bapak Ibu, yang namanya akhlak itu ternyata menjadi falsafah dari agama kita. Karena visi misi besar diutusnya baginda Rasulullah SAW adalah perbaikan akhlak, tahdzibul akhlak. Maka menurut Imam Ibnu Miskawai, ya, beliau sampaikan, kenapa ini sampaikan di sekitar abad 67 Hijriah. Kenapa banyak orang itu kemudian berbuat kezaliman? Oke. Kenapa berbuat kezaliman? Dan bahkan kezaliman itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kezaliman itu ditujukan kepada orang lain. Dan itu yang paling berat. Karena dalam diri manusia itu ada dua jiwa yang bersemayam, namanya an-nafs al-bahaimiyah dan an-nafs an-naqithah. Satu adalah jiwa naluri seperti nalurinya binatang. Binatang itu makan, binatang juga minum, binatang juga tidur. Kita makan minum nggak itu? Iya. Tidur juga. Berarti kita seperti loh, betul, di satu titik itu, di satu titik an-nafsul bahagia. Maka nanti kalau itu tidak seimbang, yang satu an-nafsul naqithah yang membuat kita bisa berpikir, yang membuat kita memiliki rasa empati, berpikir, bisa tasamuh, itu namanya an-nafsul naqithah. Dan ini harus berjalan seimbang. Kalau itu tidak seimbang, pasti akan terjadi error. Orang itu bisa melampaui batas. Nah, dengan bersani, kalau punya ayam di rumah, ya ada jago, ada kokon, ada. Kalau kita kasih makanan piuk gitu, jago itu akan melindungi. Ya, melindungi siapa? Itulah namanya an-nafsul bahaimiyah. Ya, jiwa-jiwa yang berdiri ini harus sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh kita angkat sehingga kalau itu nanti berlebih, jiwa berpikir kita menjadi seperti yang terjadi. Ya, apa yang kemudian kita saksikan? Nah, kalau jawab tapi maka semua ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat kita, apa nanti kita lagi insya Allah haji. Ini sudah mulai ada organisasi yang ada manasik dan seterusnya. Itu intinya adalah memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu kalau menjaga sholat, itu insya Allah dia jauh dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang menjaga sholat, dan ini sangat ditekankan untuk diharapkan umat, bab sholat fardu akan menghargai waktu. Orang kalau kemudian dia menjaga sholatnya, dia akan tak
pimpinan. Karena semua itu ada falsafahnya, ada filosofinya. Filosofinya apa? Perbaikan akhlak. Puasa, ada nggak perbaikan akhlak? Sangat kental sekali. Bahkan perintah puasa itu kan perintah yang sangat berbeda dengan ibadah lain. Ustaz Ayyubi tentu sering menyampaikan itu. Kalau perintah-perintah yang lain itu disebut dengan awamir, al-amru. Al-amru itu definisinya adalah melaksanakan sesuatu karena perintah. Kalau mencegah sesuatu itu an-nahyu namanya. Dalam usul an-nahyu itu larangan. Sekarang saya tanya, panjenengan ketika puasa itu mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Ketika puasa itu mengerjakan, perintah puasa itu perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan? Melaksanakan apa? Melaksanakan puasa. Wujudnya apa puasa itu? Perintah sholat, kita mengerjakan sholat, takbiratul ihram sampai salam. Kalau perintah puasa, meninggalkan makan. Berarti perintahnya sudah istimewa. Al-amru lil kaf namanya, perintah untuk meninggalkan. Padahal meninggalkan sesuatu itu namanya nahyu, larangan. Larangan tidak makan, tidak minum. Jadi perintahnya puasa itu sudah jelas ada perbedaan akhlak. Karena kita diminta seimbang Bapak Ibu antara materi dan spiritual. Kalau tidak seimbang, jadinya kayak saya. Makan dan minum itu kalau tidak seimbang. Dan di Banjar itu pagi-pagi dapat soto mana ya? Randegan, randegan. Uang itu banyak banget. Gak semua ini gimana ini? Gak melihat posturnya ini. Gak kasihan loh. Dimakan, kasihan badannya, gak dihabiskan. Mubazir temannya setan. Terus gimana ini? Ya kan? Masya Allah. Jadi ini harus seimbang. Nah, di situ ketika kita puasa, intinya kan imsak, mencegah. Coba kita lihat. Maka siapa? Man lam yada qaula zur. Ini perbaikan akhlak dalam puasa. Orang kalau tidak bisa meninggalkan perkataan jelek, wal amala bihi, tapi terus ya puasa itu rajin deres. Tahu deres Bu? Tapi sing deres kancane Bu. Sing deres tanggane. Kira-kira gimana pahalanya? Berkurang atau tidak? Sehingga apa? Ketika puasa itu mengajarkan kita untuk imsak, maka saat inilah kita menjadi orang-orang al-musikin, orang yang terus menahan hawa nafsu kita. Itu perbaikan akhlak dalam puasa. Haji gimana? Haji tampak, ya. Sisi-sisi kemakburan haji itu ada kalau ketika sudah pulang orang itu semakin baik akhlaknya, semakin baik akhlak. Maka betullah ketika Rasulullah menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi kita harus seimbang Bapak Ibu. Tidak bisa kita itu menjadi orang yang ahli sholat, ahli puasa, ya, rajin berinfak, tetapi kemudian tetangga kita nggak suka sama kita. Kenapa nggak suka? Kalau ngendikan itu landep apa bahasanya? Tajam sih. Kalau kita bicara itu melukai perasaan. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah fulana, ya ahli sholat, ahli puasa, ya ahli zakat, tapi kemudian ghairu anha tu'dhi jirana, tapi dia itu menyakitkan tetangganya. Rasulullah sampaikan, iya benar, dia tempatnya benar. Itu Bapak. Dan kita jadi ingat dari sini bahwa yang namanya az-zulm alal akharin itu selalu didahulukan oleh Allah, ya. Bentuk aniaya, dosa kita kepada sesama
itu didahulukan oleh Allah daripada dosa kita langsung yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak. Kita ambil saja misalnya fadilah hari Senin dan hari Kamis, bahwa hari Senin dan hari Kamis itu pintu-pintu surga dibuka, amal-amal manusia diangkat, disetor ke Lauhul Mahfuz. Ini hari apa ya? Hari Ahad. Berarti besok sore, ya, jelang maghrib, amal kita disetor. Maka Rasulullah sampaikan, fayaghfirullah likulli 'abdin la yusyriku bihi syai'an. Jadi setiap hamba Allah yang tidak berbuat kesyirikan sudah otomatis akan diberikan ampunan. Akan diberikan apa? Ampunan. Illa rajulun, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang antara dirinya dan saudaranya, dirinya dan rekan kerjanya, dirinya dan tetangganya masih ada permusuhan, masih ada yang ganjel, kayak ganjel truk. Fayaqul anziru hadaini hatta yasalna. Jangan kamu masukkan dua orang ini dalam daftar yang aku beri ampunan sampai dua-duanya saling bermaaf-maaf. Jadi kalau urusan dosa itu sama Allah, insya Allah istighfar taubat kita selesai. Kalau langsung sama Allah. Jadi kalau urusannya dengan sholat, dengan puasa, itu dengan taubat dan istighfar selesai. Tapi kalau urusannya dengan orang lain, Bapak Ibu, selama kita tidak mencari halalnya, tidak mungkin selesai sampai akhirat. Tidak mungkin selesai sampai akhirat. Maka ketika awal saya tanya, sudah saling maaf-maafan belum? Sudah, gitu ya. Tapi berharap memang betul sampai hati. Bapak Ibu, ya kan? Coba lihat hadis yang masyhur tentang orang yang al-muflis, orang yang bangkrut. Ada dulu nama al-muflis. Siapa orang yang muflis itu, yang bangkrut itu? Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata', yang gak punya harta Rasulullah. Enggak. Al-muflisu min ummati, beliau sampaikan min ummati, dari umatku, termasuk kita atau tidak Bapak Ibu? Insya Allah. Orang yang bangkrut dari umatku itu man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang pada hari kiamat, bisolati wasyami wazzakati waqad ya'ti waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dima'a hadha wa daraba hadha. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang dia datang sholat marah Allah, membawa pahala sholat, pahala puasa, zakat, bahkan haji, tetapi ternyata dia juga masih membawa dosa yang berupa ngata-ngatain si fulan, kemudian menuduh si fulan, mengalirkan darahnya, memukulnya dalam arti yang mencintai dan seterusnya. Maka sampai apa? Sampai dalam kondisi fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dizalimi itu kalau belum memaafkan, besok dia diberi kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sholatnya, zakatnya dan seterusnya. Sampai pada titik fa'in faniyat, kalau sudah habis kebaikannya tapi masih banyak kezalimannya kepada orang lain, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Fatulihat khataya. Jadi kesalahan dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan kepadanya, fatulihatillah, dia akan dilempar kepada api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Sehingga ini ya, Allah SWT dalam Al-Quran menyampaikan kepada Nabi Muhammad, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka itu suka berbuat dosa, melampaui batas, berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha
ini dia. Innahu wal ghafurur rahim. Allah itu mengampuni semua dosa, tetapi kalau dosa itu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama, harus selesai di dunia terlebih dahulu. Karena Allah nggak mau memberikan ampunan kalau masih ada yang bermasalah. Itulah indahnya Islam. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita sudah mafhum. Jam 11 kurang seperempat. Zuhur jam 11.40. Mau sampai dua asar. Sebagian sudah ada punya hajat yang lain. Tapi ya ini kan saya jauh gitu ya. Memang sia-sia kalau sebentar. Mumpung gitu ya. Bapak Ibu, jadi ini yang pertama. Jadi falsafah agama itu adalah perbaikan akhlak. Jadi ajaran agama yang banyak itu Bapak Ibu, gampangnya kalau diperas diambil intinya, itu agama itu menuntut kita menjadi pribadi yang berakhlakul karim, dan itulah yang dituju oleh harapan umat. Jadi generasi yang adabi, generasi yang berkarakter. Karena adab itu sebelum itu. Ini pertama. Jadi saya sebenarnya punya 3 poin. Cuma kayaknya ya Allah kalau ketiganya kita sampaikan. 2 saja ya. Saya tambahkan ya setengah jam lagi. Masih ada Pak? Kayaknya senyumnya udah senyum agak kecut ya. Baik, ini yang pertama ya. Jadi falsafah agama itu adalah perbaikan akhlak. Yang kedua, Bapak. Jadi mari kita senantiasa dedikasikan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu prinsip, itu dasar yang akan menjadikan kita orang-orang beruntung dunia akhirat. Bapak Ibu ada di sini itu niatnya apa? Ustaz Nawar niatnya apa? Apa diinstruksi? Kalau nggak hadir nanti akan Loh, Bapak Ibu, sekarang saya tanya Bapak-Bapak dulu. Bapak-Bapak tadi sholat subuh tentunya. Kenapa panjenengan sholat subuh? Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu adalah perintah. Perintah itu sebuah kewajiban. Kalau tidak kita lakukan, tidak dosa. Aku tidak dosa. Takut. Jadi kita melakukan perintah itu kadang karena takut, karena dosa. Ada Bu yang sholat subuh itu berharap pahala, ada nggak? Ada. Misalnya Bapak ini tidak ke masjid, ya kan? Kemudian sebelum sampai di masjid, ya langkah keluar dari rumah, langkah kaki kita itu sudah meninggikan derajat, sudah menghapus dosa. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ada nggak yang kemudian punya anggapan begitu? Saya tak sholat subuh di masjid karena banyak pahalanya. Saya tak puasa karena puasa itu banyak pahalanya. Ada yang begitu Bapak Ibu? Ada. Baik. Jadi kalau kita mengerjakan kewajiban takut karena dosa, itu sah-sah saja. Tetapi itu banyak ya dikatakan oleh ulama kita, ini ibadatul ibad, ibadahnya para budak saat itu. Karena kalau nggak melakukan takut mendapat apa? Hukuman. Nah kalau yang berharap pahala tadi Bapak Ibu, itu ibadatul tujar, ibadahnya para pedagang. Berharap apa? Berharap apa? Pahala. Namanya pedagang itu pengen untung, gitu ya. Nah, hari ini yang ketiga ini yang paling afdal. Itu kalau kita beribadah melakukan perintah itu dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi panjenengan datang ke sini ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah masih diundang, ya kan? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sempat. Maka Rasulullah sampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni
ibadah. Jadi selalu ingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Maka kita niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan membuat beda antara rutinitas harian dan ibadah kita. Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan Pak? Oke. Ini Bapak kalau tidur malam berapa jam? 6 jam. Itu dalam sehari. Sudah dengan siang juga. Malam saja. Kalau siang ada tambahan enggak? Jarang. Ya, jarang. 6 jam. Ibu-ibu berapa jam? Kira-kira berapa jam? Wih, panjenengan belum senyum-senyum nih. Berapa jam, Bu? Oh, 8 jam. Ya, berarti lebih banyak tidurnya ya. Maksudnya dari bawah tadi. 8 jam. Ibu-ibu sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Kalau tidur kita 8 jam, berarti sepertiga hari kita gunakan untuk tidur. Betul atau tidak? Betul. Kalau seseorang itu diberi usia 60 tahun, berapa tahun dia tidur? 20 tahun. 20 tahun untuk tidur. Ibadahnya berapa tahun? Ibadahnya berapa tahun? Kira-kira kalau kita hitung, maka mari jadikan tidur kita itu bernilai ibadah. Ibu Yun Pangapunten, ini putranya ya, ini berapa bulan? 5 bulan. Oh, 3 bulan. Bu, kira-kira bedanya bayi itu dengan ibu kalau bab tidur apa? Kira-kira yang membedakan apa? Bayi 3 bulan dengan 40 tahun. Apa bedanya? Apa Pak? Bayi ngompor. Kalau ibu? Gini, kalau bayi, ya membedakan tidur bayi dan kita itu, bayi itu tidurnya kebutuhan. Tidurnya apa Pak? Bu? Kalau panjenengan tidur itu kebiasaan. Tidurnya apa? Kebiasaan. Jadi bayi itu mau subuh, mau maghrib, kalau dia butuh tidur. Tapi kalau kita orang dewasa ini tidur itu kebiasaan. Nah, yang membedakan kebiasaan dan ibadah itu apa? Kalau bapak ini disuruh biasa tidur jam 10 malam, disuruh tidur jam 8, susah Pak. Biasa jam 12, jam 10 ini susah. Orang biasa tidur setelah subuh disuruh melek, susah. Karena udah biasa. Nah, sekarang kita rubah kebiasaan itu menjadi ibadah. Caranya bagaimana? 1, niat. Yang kedua harus ittiba. Nah, dalam misalnya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, Imam Ibnu Qayyim sudah mengulas semuanya. Ternyata semua tuntunan itu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu kalau tidur, Bapak Ibu, itu selalu ala taharah. Beliau itu selalu bersuci dulu. Masuk kamar mandi, kemudian bersuci, bucan, bersuci, kemudian masuk kamar, naik ranjang, tidak langsung scroll HP gitu ya. Tapi apa ya? Beliau membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Setelah itu membaca doa, Allahumma barik lana. Oh, salah. Berarti nggak ngantuk jadi kan ya. Baik. Setelah membaca doa, lo sifat tidurnya gimana? Miring kanan atau kiri? Itu kalau panjenengan lakukan niat ittiba yonto Rasulullah, maka kebiasaan itu menjadi ibadah. 20 tahun Bu ditulis ibadah. Mau atau mau sekali? Mau sekali. Bekerja di tempat kerja berapa jam? 8 jam, 9 jam, 10 jam. Itu menjadi kebiasaan, rutinitas atau ibadah, tergantung niat dan bagaimana kita melakukannya. Maka dikatakan oleh ulama ya,
Namanya ibadah di dalam Islam itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al zahiratan wa batinah. Semua yang diridhoi Allah, semua yang dicintai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak. Ada nggak orang itu kalau saya senyum Bu dengan panjenengan, itu maknanya apa? Kan nggak tahu, kecuali saya dan Allah Subhanahu. Ada nggak orang itu merendahkan orang lain dengan senyuman? Senyuman sinis, ya kan? Itu senyum itu bisa bernilai sedekah, bisa bernilai dosa, tergantung niat kita. Nah, Masya Allah, dalam Islam itu agama ibadah tidak hanya ketika Ramadan saja, tidak ketika kita berada di musola di masjid saja. Panjenengan mendidik putra putri, menitipkan keharapan umat, itu adalah bagian dari investasi panjenengan semua. Bapak Ibu guru yang mendidik ini akan mendapatkan insya Allah passive income. Besok kalau putra putri panjenengan menjadi putra putri yang soleh solihah, Allahumma muslih muslihah, Allahumma, panjenengan akan merasakannya. Terutama ketika kita semua sudah berada di alam barzakh. Oh ya, ternyata ya, putra putri kita ini termasuk putra putri yang senantiasa mendoakan kita. Itu yang kita cita-citakan. Itulah kenapa disebut anak itu soleh dan solihah, karena berfungsi dengan baik menjadi seorang anak. Suami yang soleh berfungsi dengan baik sebagai seorang suami. Istri solihah berfungsi dengan baik sebagai seorang istri. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu Ramadan qad fata, Ramadan telah selesai. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan 1447 Hijriah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah. Oleh karena itu, hari-hari inilah mari kita buktikan ya nataij hasil dari ibadah Ramadan kita. Ya. Maka dikatakan asyamu la yanqati, puasanya tidak terputus, masih ada puasa Syawal yang itu sering disampaikan puasa Syawal itu sebagai bagiannya Ramadan. Yang belum puasa Syawal seperti saya masih ada waktu, yang penting niat dulu ya. Wal Qur'anu la yuhjab, Al-Quran tidak pernah ditinggalkan. Selama Ramadan malam-malam masjid kita mau sholat kita ada tadarus Al-Quran 1-2 juz. Sekarang setiap malam berapa juz Bu? Inilah saat-saat kita harus membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang semakin bertakwa. Jangan pernah sampai ada satu hari kemudian ada di situ kita tidak membuka kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Setelah kita saling bermaaf-maafan, kita memaksimalkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semua yang kita lakukan dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ kita akan termasuk orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa semakin meningkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا